mulai kita dari something, di mana kita ngebahas putar sejarah dan masa pembahasan masa lalu yang menarik. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang peradaban kuno Kanaan yang mendiami di wilayah Timur Tengah. Kali ini kita akan ngebahas tentang satu tokoh penting dari 3 agama besar dunia, yang pertama Abram. Di mana, menurut literatur agama, keturunan dari Abram ini dijanjikan oleh Tuhan atas tanah Kanaan, serta mendirikan kerajaan kuno Israel. Gimana kisahnya? Oh iya, sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Abraham adalah seorang tokoh yang dihormati dalam 3 agama monoteisme besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Di dalam tradisi literasi agama, ia dikisahkan sebagai seorang utusan Tuhan untuk memimpin suatu kaum atau kelompok umat manusia menuju jalan yang benar. Seperti kebanyakan tokoh-tokoh dalam literatur agama pada tradisi kuno lainnya, Abraham memiliki sedikit bukti arkeologis yang ditemukan. Hal itu membuat beberapa sejarawan meragukan apakah Abraham sendiri adalah tokoh yang nyata ada di masa lalu. Namun, mayoritas sejarawan sepakat bahwa Abraham pernah ada dalam narasi sejarah umat manusia. Menurut literatur dalam tradisi agama Islam dan Kristen, terdapat perbedaan dalam penyebutan Abraham. Namun, diyakini nama asli dari beliau adalah Abram yang berasal dari bahasa Ibrani. Dalam tradisi kekristenan, menurut Alkitab mereka, Abraham merupakan tokoh suci yang kisahnya banyak dikisahkan, khususnya kisah tentang perjalanan suci hingga anak keturunannya. Dalam tradisi Islam, beliau dikenal dengan nama Nabi Ibrahim, di mana beliau dipandang sebagai salah satu nabi dan rasul, serta termasuk ke dalam ulul azmi, yang mana Nabi Ibrahim disebutkan terbanyak kedua dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 69 kali, serta dikisahkan sebagai bapak para nabi. Karena nantinya dari Nabi Ibrahim keturunannya, banyak yang diangkat sebagai nabi dan rasul, termasuk kedua anaknya yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jika merujuk pada tradisi Alkitab, tidak dapat diperkirakan secara pasti kapan periode kelahiran Abram. Namun diperkirakan Abram lahir pada suatu wilayah dekat kota Ur di peradaban kuno Mesopotamia. Para sejarawan memprediksi bahwa kemungkinan besar itu berada di Kasdim Selatan. Terdapat 2 petunjuk untuk memperkirakan umur Abram. Yang pertama diketahui bahwa Abram lahir pada saat ayahnya berusia 75 tahun. Petunjuk yang kedua yaitu ketika Abram menginjak dewasa. Kota Ur berada di bawah kekuasaan Raja Namrud dari Babilonia. Melihat kepada kebudayaan pada periode itu, wilayah Timur Tengah secara geografi sangat dipengaruhi oleh iklim dan lingkungan berpadang pasir. Pada banyak sektor, tidak memiliki kondisi alam yang baik pada beberapa musim. Hal ini memaksa manusia pada era itu harus menerapkan sistem nomaden atau tempat tinggal berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Selama proses bermigrasi, banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah hidup mereka ketika menetap di suatu wilayah sementara. Melihat tren itu, para arkeolog mulai mencari peninggalan-peninggalan kebudayaan itu. Hasilnya mereka menemukan ribuan tablet tanah liat yang diperkirakan berasal pada periode 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi, di mana tablet ini dikenal sebagai peninggalan dari peradaban kuno kota Ebla. Tablet Ebla ini banyak ditemukan di lokasi situs arkeologi di Suriah, yang mana daerah itu diperkirakan dulunya merupakan lokasi kerajaan kuno yang disebut Mari. Dari peninggalan itu, menunjukkan telah terdapat pemahaman monoteistik tentang Tuhan, di mana pada periode ini masih didominasi kepada kepercayaan politeisme, atau kepercayaan terhadap banyak dewa, yang mana hal ini sejalan dengan kisah Abram menyebarkan kebenaran tentang Tuhan pada literatur agama. Bukti arkeologi lainnya dalam tradisi Islam yaitu bangunan suci Ka'bah, di mana kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah itu atas petunjuk dari Tuhan. Kisahnya diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini. Bagaimana kisah kehidupan Abram pada masa di kota Ur, Mesopotamia tidak banyak tertulis dalam berbagai literatur atau peninggalan arkeologis. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim dikisahkan lahir dan besar pada era penguasa yang zalim bernama Namrud. Dikisahkan Namrud dan masyarakat kota Ur memiliki kepercayaan untuk menyembah berhala dan memberinya persembahan. Bahkan, ayahnya Nabi Ibrahim sendiri bekerja sebagai pembuat patung untuk kebutuhan ritual.
Nabi Ibrahim diutus untuk menyebarkan kebenaran tentang Sang Ilahi kepada Namrud dan masyarakat kota Ur. Salah satu kisah yang terkenal tentang Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam tentang mukjizatnya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala yang akan digunakan oleh masyarakat kota Ur sebagai perayaan tahunan. Hal itu membuat masyarakat kota Ur dan Namrud marah besar terhadap Nabi Ibrahim dan menghukumnya untuk dibakar. Namun atas seizin dari Sang Ilahi, memerintahkan api itu untuk menjadi dingin sehingga tidak membakar tubuh dan pakaian dari Nabi Ibrahim. Peristiwa ini disaksikan oleh seluruh masyarakat kota Ur. Namun, kehidupan Abram hingga menikahi istrinya yang bernama Sarah tidak banyak tercatat dalam literatur sejarah atau peninggalan lainnya. Dalam tradisi kekristenan sendiri, Abraham lebih banyak dikisahkan ketika ia melakukan perjalanan sucinya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Atau dalam tradisi Islam, diperkirakan itu adalah negeri Syam. Bagaimana kisah Abram menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan telah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, silahkan kalian tonton video pembahasannya untuk lebih detailnya. Silahkan kalian klik yang ada di pojok kanan atas ya. Menurut catatan Alkitab, Abraham memulai perjalanan itu pada usianya 75, di mana ia membawa seluruh keluarga dan pengikutnya menuju tanah Kanaan. Tak diketahui secara pasti kapan perjalanan ini dimulai. Temuan dalam literatur Ibrani kuno dan teks-teks paku peninggalan kerajaan Mari menunjukkan bahwa terdapat suatu kelompok besar yang melakukan migrasi keluar dari Kasdim, kota Ur. Diketahui, kelompok ini dipimpin oleh Terah atau Azar, yang diperkirakan adalah ayahnya Abram, lalu ketiga anaknya Terah, yaitu Abram, Haran, dan Nahor beserta istri mereka, termasuk sang istri dari Abram, kemudian anak dari Haran bernama Lot. Namun tidak dijelaskan dalam catatan kuno itu kenapa kelompok ini bermigrasi keluar dari kota Ur. Akan tetapi, dalam literatur tradisi agama monoteistik, kelompok Abram ini keluar dari kota Ur karena kezaliman masyarakat dan penguasanya yang terus merajalela. Abram juga diberi petunjuk oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan, yang mana di sana mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena ketaatan dari Abram kepada Tuhan, ia pergi dengan seluruh keluarga, kerabat, dan pengikutnya pergi ke tanah itu. Diketahui sebelum sampai ke tanah Kanaan, kelompok Abram sempat singgah di suatu negeri bernama Haran, sebuah negeri yang berada di wilayah Mesopotamia bagian utara. Masyarakat Haran sendiri memiliki kepercayaan untuk menyembah terhadap bintang-bintang. Kelompok Abram tidak menetap lama di negeri Haran. Setelah ayahnya Terah meninggal pada usia 205 tahun, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Sang Ilahi. Menurut para ahli teologi dan sejarah kekristenan, rombongan Abraham sampai dan menetap di tanah Kanaan ketika umur Abraham belum mencapai 80 tahun. Selama berada di Kanaan, Abram berhasil beradaptasi serta mendapatkan wahyu dari Sang Ilahi bahwasannya tanah Kanaan nantinya akan diberikan kepada anak keturunannya. Namun, hal ini membuat bingung Abram, karena walaupun telah menikah lama dengan Sarah, ia belum dikaruniai seorang keturunan. Akan tetapi, ketika berada di Sikem, bagian selatan Kanaan, Sang Ilahi pun menjanjikan bahwa Abram akan mendapatkan keturunan. Abram pun senang mendengar kabar itu. Ia pun membangun mezbah atau bangunan suci sebagai bentuk rasa syukurnya di Sikem. Wilayah Sikem ini nantinya menjadi sebuah ibu kota dari sebuah kerajaan besar yang dikenal sebagai kerajaan Israel di masa mendatang. Kehidupan Abram di tanah Kanaan juga tak berselang lama, hingga tanah Kanaan dilanda bencana kekeringan dan kelaparan yang memaksa Abram untuk bermigrasi lagi ke tanah Mesir. Menurut catatan Alkitab, setibanya rombongan Abram ke Mesir, mereka segera dipanggil ke istana. Raja Mesir saat itu yang diperkirakan Senusret II mendapatkan laporan dari para punggawanya bahwa salah seorang bernama Sarah yang berada di rombongan Abram memiliki paras yang sangat cantik. Mengetahui situasi ini, Abram pun berpesan kepada Sarah untuk mengaku sebagai saudarinya. Karena jika mengaku sebagai istrinya, nantinya Raja Mesir Senusret II akan membunuh Abram untuk merebut Sarah darinya. Ketika Sarah datang ke istana untuk memenuhi panggilan Raja Mesir Senusret II, Raja Mesir berusaha merayu Sarah untuk menjadi istrinya. Bahkan ia berusaha untuk menyentuh Sarah.
Namun ketika tangan raja ingin menyentuh Sarah, seketika tubuhnya mengalami kelumpuhan berat, tidak bisa digerakkan. Senusret II pun meminta maaf kepada Sarah dan memohon untuk mengembalikan tubuhnya kembali normal. Sarah berdoa kepada Tuhan untuk mengembalikan tubuh sang raja seketika kembali normal. Akan tetapi, sang raja mengulangi perbuatannya lagi dan seketika kembali lumpuh. Sarah pun mau berdoa untuk meminta kesembuhan dari sang raja. Jika beliau mau berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memulangkannya kepada keluarganya Abram. Sarah juga memberitahukan kebenarannya bahwa ia adalah istri dari Abram. Sang Raja Mesir pun menyetujuinya dan memulangkan Sarah kepada Abram. Bahkan Sarah diberi hadiah seorang budak bernama Hagar untuknya, serta hewan ternak dan banyak perhiasan untuk keluarganya. Namun Senusret II tidak suka kepada Abram karena telah membohonginya. Akhirnya Senusret II memerintahkan Abram beserta keluarganya untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya rombongan Abram keluar dari Mesir dengan membawa hadiah hewan peternakan dan perhiasan yang sangat banyak. Dari hadiah Raja Mesir, Abram memutuskan pergi menuju negeri Negev dan mendirikan peternakan di sana. Namun tak berselang lama di Negev, setelah mendapatkan kabar bahwa tanah Kanaan kembali normal, Abram memutuskan untuk kembali ke tanah Kanaan. Sekembalinya ke tanah Kanaan, Abram dan keluarganya kembali berhasil mendirikan usaha peternakannya kembali. Hal ini membuat keluarganya semakin berkembang dan terpandang di tanah Kanaan. Namun hal ini justru mengarah kepada perselisihannya dengan keponakannya yang bernama Lot, anak dari Haran. Tak diketahui secara pasti sumber perselisihan ini. Sumber yang ada mencatat bahwa perselisihan ini disebabkan oleh perebutan wilayah peternakan antara Abram dengan Lot. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah, yang mana Abram mendirikan peternakan di wilayah dataran Hebron, sedangkan Lot dan keluarganya ke dataran Sodom. Menurut tradisi Islam, sebenarnya mereka tidak bertengkar. Lot memang diperintahkan oleh Tuhan untuk berdakwah, menyebarkan ajaran kebenaran di negeri Sodom, yang mana negeri ini terkenal dengan kebudayaan menyukai sesama jenis. Nantinya dalam tradisi keislaman, Lot dikenal dengan nama Nabi Lut. Salah satu bagian sentral dari kisah Abram dan istrinya Sarah, yakni menyangkut ketidakmampuan mereka untuk mengandung seorang anak, yang mana secara sosial maupun kebudayaan pada masa kuno, memiliki anak merupakan hal yang sangat penting. Di samping dianggap membawa berkah, juga bentuk jaminan di sosial, perlindungan serta perawatan pada masa tua nantinya. Menurut salah satu karya dari Ibnu Katsir yang mana ia mengutip pada Alkitab, diketahui bahwa Sarah memberikan Hagar, budaknya untuk menjadi selir atau istri Abram. Karena Sarah sudah yakin bahwa ia tidak bisa memiliki seorang anak, di mana nantinya anak dari Abram dan Hagar akan dibesarkan oleh Sarah seperti anaknya sendiri. Hal itu disetujui oleh Abram. Dari Abram dan Hagar ini nantinya diketahui akan melahirkan anak yang diberi nama Ismail, yang mana diketahui ketika Ismail lahir ke dunia saat Abram berusia 86 tahun. Meskipun Abram dan Sarah sudah lama tidak dikaruniai seorang anak, Sang Ilahi pun menepati janji itu ketika Abram berusia 100 tahun, di mana lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Diketahui sebelum lahirnya Ishak, Tuhan memerintahkan Abram beserta seluruh laki-laki di kelompoknya untuk melakukan khitan. Akhirnya Abram melaksanakan perintah itu, yang mana Abram melaksanakan khitan pada usia 99 tahun beserta rombongannya. Sedangkan Ismail pada usia 13 tahun dan Ishak 8 hari setelah kelahirannya. Namun, terkait usia Abram dalam melaksanakan khitan sampai saat ini masih diperdebatkan. Terdapat dua peristiwa besar antara Abram dan kedua anaknya, yang mana peristiwa besar ini nantinya melahirkan dua tradisi besar dalam agama Islam. Yang pertama adalah peristiwa pengorbanan Abram dan anaknya. Setelah kelahiran kedua anaknya, Abram sangat mencintai mereka, karena seperti yang kita ketahui, Abram sangat lama mendambakan keturunan. Namun hal inilah yang menjadi ujian bagi Abram. Tuhan memberikan ujian ketaatan dengan memerintahkan Abram untuk mengorbankan anaknya kepadanya, yang mana secara eksplisit menyembelih anaknya. Hal ini menjadi ujian terberat bagi Abram, karena ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga darinya, yaitu anaknya. Akan tetapi, Abram memilih untuk taat kepada Tuhan karena ia percaya pasti ada hidayah di baliknya. Begitu juga anaknya. Singkat cerita, Abram dan anaknya sepakat untuk menjalankan pengorbanan itu. Diketahui, menurut literatur agama, pengorbanan itu dilakukan di Gunung Moria, di mana Abram dan anaknya membangun sebuah gundukan dari batu dan kayu untuk tempat berbaring anaknya. Ia juga tidak lupa mengasah pisau setajam mungkin untuk tidak menyakiti anaknya. Seketika setelah Abram memantapkan niat serta pisau sudah berada di leher anaknya,
Anaknya yang berbaring itu diganti dengan hewan ternak yang sangat besar. Hal itu menjadi bukti bahwa Abram lulus dari ujian Sang Ilahi. Dari peristiwa inilah yang nantinya menjadi dasar dalam perayaan Hari Raya Kurban yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam peristiwa pengorbanan Abram, sampai saat ini identitas anak yang dikorbankan masih menjadi perdebatan. Yang mana dalam tradisi Islam diyakini anak yang dikurbankan itu adalah Ismail, sedangkan dalam tradisi kekristenan adalah Ishak. Peristiwa yang kedua adalah pembangunan bangunan suci Ka'bah, yang mana menjadi kiblat peribadatan oleh umat Muslim. Diketahui bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Mekah untuk membangun Ka'bah. Beliau pun menceritakan kepada Nabi Ismail. Mereka berdua pun pergi ke Mekah melaksanakan perintah itu. Diperkirakan peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ismail berumur 30 tahun. Sesampainya di sana, mereka mulai membangun bangunan suci itu dengan ukuran panjang 30 hasta, lebar 22 hasta, dan tinggi 7 atau 9 hasta, yang mana mereka menggunakan bahan bangunan yang berasal dari 5 gunung, yaitu Gunung Tursina atau Gunung Sinai, Turzita, Libnan, Judi, dan Gunung Nur. Bangunan suci Ka'bah ini juga nantinya tidak hanya menjadi kiblat peribadatan umat Muslim, tetapi menjadi tujuan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam. Namun sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan Islam. Apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah atau Nabi Adam? Karena terdapat pendapat bahwa bangunan suci Ka'bah sudah dibangun sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail datang ke Mekah. Mereka hanya memperbaiki bangunan itu serta meninggikan pondasinya aja. Terdapat bukti arkeologis berupa bekas pijakan Nabi Ibrahim pada sebuah batu, yang diperkirakan batu itu digunakan untuk pijakan menggapai bagian atas Ka'bah. Pada awalnya batu itu menempel di dinding Ka'bah. Namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, batu itu dijauhkan beberapa meter dari Ka'bah, serta ditutupi perak dan dikurung dalam struktur seperti sangkar. Batu itu dikenal dengan makam Ibrahim. Kisah Abram mulai mereda setelah kematian istrinya Sarah pada usia 127 tahun, di mana Sarah meninggal di tanah Hebron. Sarah dimakamkan di Gua Makpelah, di mana tanah itu dibeli oleh Abram dari orang Het. Setelah kematian Sarah pada usia 137 tahun, Abram menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Keturah, yang mana dari rahim Keturah lahir 6 anak, yaitu Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Isbak, dan Swah. Abram sendiri tercatat meninggal dunia pada usia 175 tahun, di mana ia dimakamkan oleh Ishak dan Ismail di samping makam Sarah, Gua Makpelah. Sampai saat ini, lokasi dari makam itu belum dapat dipastikan oleh para arkeolog maupun sejarawan. Namun terdapat hipotesis mengatakan bahwa makam dari Nabi Ibrahim dan Sarah berada di bawah sebuah bangunan besar yang dibangun oleh Herodes. Ketika Saladin berhasil menguasai daerah itu, bangunan itu diruntuhkan untuk dijadikan sebuah masjid. Akan tetapi, hipotesa ini belum dapat dipastikan karena belum ditemukan terkait bukti arkeologisnya. Sepeninggalnya Abram, semua kepemilikannya jatuh ke Ishak, di mana sesuai tradisi yang berlaku saat itu. Hal itu juga termasuk kepemilikan tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abram. Dari Ishak, diwariskan kembali kepada anak bungsunya yaitu Yakub atau Jakob. Selanjutnya diwariskan kepada 12 anaknya Yakub. Dari 12 anak Yakub ini nantinya dikenal sebagai nenek moyang dari 12 suku Israel, di mana dari keturunan dari anak nomor 4 bernama Yehuda akan menjadi raja di kerajaan Israel di tanah Kanaan, bernama Raja Daud. Selanjutnya tahta kerajaan diwariskan kepada anaknya yang bernama Solomon, sebelum nantinya kerajaan Israel pecah menjadi 2 bagian, serta terjadinya peristiwa hilangnya 10 suku Israel dari tanah Kanaan. Gimana kelanjutan kisah dari keturunan Abram dan bangsa Israel di tanah Kanaan ini? Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Sampai jumpa!